Tahukah Anda apa akibat menolak menjadi saksi dalam kasus pidana? Mohon perhatian bagi Sohib Justice yang belum subscribe, harap subscribe sekarang juga, karena penjelasan akan segera dimulai. Sob, selamat datang di channel Cerdas Hukum bersama gue, Bos Kon. Ayo, jangan negatif dulu ya. Kon di sini artinya konsultasi, bukan ilustrasi jorok lo. Dengerin nih, gue mau ngejelasin permasalahan hukum dari Sohib Justice, biar lo pada paham. Wow, daging lagi nih sob. Karena permasalahan ini sering banget terjadi di masyarakat. Dengerin ya. Saksi menjadi hal penting dalam sebuah proses pidana. Hal ini karena saksi termasuk sebagai alat bukti yang sah. Melihat, mendengar, atau mengetahui menjadi salah satu unsur yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjadi saksi, atau seseorang ditetapkan menjadi saksi oleh seorang penyidik. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri. Dan saksi termasuk sebagai salah satu alat bukti yang sah. Hal ini sesuai dengan pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU/8/2010 tentang pengujian Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan bahwa saksi tidak hanya yang melihat langsung, mendengar langsung, atau hanya mengalami saja. Hasil putusan ini memperluas pengertian saksi bahwa saksi dapat juga dikategorikan mereka yang mengetahui tentang adanya tindak pidana. Adapun intisari perluasan pengertiannya sebagai berikut. Saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Uraian tersebut menegaskan bahwa saksi yang mengetahui keadaan suatu tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai saksi. Hal ini guna memudahkan penyelidik dalam mencari lebih dari satu keterangan saksi, karena saksi harus lebih dari satu sesuai dengan asas hukum unus testis nullus testis, yang artinya satu saksi bukanlah saksi. Melihat betapa pentingnya saksi dalam proses pidana, seseorang yang dipanggil untuk dimintai keterangannya menjadi saksi dalam sebuah tindak pidana oleh seorang penyelidik atau penyidik haruslah memenuhi undangan tersebut. Oleh karena itu, seseorang yang menolak memberikan keterangan sebagai saksi dapat diancam pidana selama 9 bulan penjara. Hal ini ditegaskan dalam pasal 224 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Dalam perkara lain, paling lama 6 bulan. Selanjutnya, dalam pasal 112 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seorang penyidik mempunyai kewenangan untuk memanggil saksi guna dimintai keterangannya. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut. Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan
dan hari di mana seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Pasal tersebut menimbulkan kewajiban bagi seseorang untuk hadir apabila dipanggil menjadi seorang saksi, baik di kepolisian ataupun di pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, saksi wajib untuk tetap hadir di sidang setelah memberikan keterangannya. Nah, yuk kita simpulkan bahwa kepentingan saksi untuk hadir menjadi salah satu langkah mewujudkan suatu keadilan. Semoga jawaban Boskon dapat membantu Sohib Justice ya, dimanapun kalian berada. Ingat sob, mendiamkan kejahatan adalah kejahatan. Jadi jangan diem-diem aja lo ngeliat kejahatan. Nanti gue lagi nih yang repot. Yuk share video ini, subscribe and like ya, supaya jangan lo doang nih yang pinter. Jangan lupa juga ya di follow media sosialnya. Gratis sob. Cerdas hukum, semakin cerdas mengerti hukum.